Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua masih bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan yang insya Allah penuh barokah ini. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan menyampaikan sebuah materi singkat dengan tema Ramadan Hening yang Menyembuhkan. Sahabat Anida rahimakumullah, di dalam kehidupan sehari-hari tentu kita pasti pernah merasakan kelelahan atau mungkin sering merasa lelah. Bisa jadi itu lelah secara fisik ataupun lelah secara batin. Maka dari itu, dengan datangnya bulan Ramadan ini, di tengah-tengah pikiran yang penuh, hati yang gelisah, emosi yang mudah tersulut, bulan Ramadan ini hadir untuk kita, untuk menyejukkan hati dan juga jiwa kita. Karena bulan Ramadan mengajarkan kita tentang, ya tak lain tak bukan, tentu tentang berhenti sejenak. Kita semua menahan rasa lapar, rasa dahaga, menahan emosi, menahan hawa nafsu, menahan keinginan-keinginan yang berlebihan yang dalam konteks duniawi. Perlu kita ingat bahwasanya kenikmatan duniawi hanyalah bersifat sementara. Kenapa begitu? Karena segala sesuatu yang bersifat duniawi sebelum kita miliki, maka akan terlihat indah, akan terlihat nikmat. Tetapi jika kita semua sudah memiliki segala hal tersebut, maka akan terasa biasa saja. Oleh karena itu, di momen bulan suci Ramadan ini, marilah kita dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah, karena ketika kita sudah berhasil dalam menjalankan puasa, insya Allah ketenangan hati, ketenangan batin, dan ketenangan jiwa akan muncul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu untuk berpuasa agar bertakwa. Dari ayat tersebut kita bisa mempelajari bahwa ketakwaan tidak tumbuh dari hati yang berisik dan juga tidak tumbuh dari hati yang risih, tetapi ketakwaan akan muncul dari hati yang tenang. Ketika hawa nafsu dilemahkan melalui cara berpuasa, kemudian suara hati kita akan terdengar lebih jernih. Kita sendiri pun akan lebih mudah untuk bermuhasabah diri. Sahabat Anida rahimakumullah, bulan Ramadan juga menghidupkan hubungan kita dengan Al-Quran dan zikir, di mana ketika bulan Ramadan tiba, tentunya kita semua umat muslim akan lebih banyak, akan lebih sering melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran lebih terdalam lagi, dan juga memanjatkan doa-doa yang lebih tulus lagi. Tentu semua hal tersebut tidak hanya sekedar ibadah secara lisan, melainkan hal tersebut juga menjadi terapi bagi jiwa dan hati kita yang terluka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahu taqma'innal qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Dari ayat tersebut kita bisa belajar bahwa ketika dunia kita terlalu berisik, terlalu bising dengan berbagai tuntutan, berbagai problematika, berbagai permasalahan yang ada, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena sejatinya ketenangan itu tidak datang dari banyaknya hiburan, akan tetapi ketenangan justru muncul dengan adanya kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, puncak keheningan Ramadan akan hadir di malam hari, di mana ketika manusia banyak yang sedang tertidur lelap. Situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu ampunan yang selebar-lebarnya, yang seluas-luasnya. Di dalam sholat malam terdapat doa yang sangat dalam. Seringkali air mata jatuh tanpa diminta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma qaddama bidzambih." Sesungguhnya barang siapa yang mendirikan sholat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan harapan pahala, maka dosa-dosanya akan diampuni yang sudah berlalu. Pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan penyembuhan yang paling dalam. Luka karena masa lalu, penyesalan yang selalu dipendam, dan rasa bersalah yang memberatkan hati. Itu semua tentu akan lebur oleh rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam-malam bulan Ramadan. Sahabat Anida rahimakumullah, mari kita jadikan bulan Ramadan ini bukan hanya sebagai bulan rutinitas saja, tetapi menjadikan ruang hening kita untuk pulang kepada Allah, pulang kepada fitrah, dan pulang kepada hati yang lebih bersih dan kuat, baik itu secara mental maupun spiritual. Ya, demikian pesan singkat yang bisa Ustadz sampaikan. Sebelum ditutup, Ustadz ada closing statement terlebih dahulu. Singkat, padat, dan jelas, tapi insya Allah bermakna. Doakan usahamu dan usahakan doamu. Jalan-jalan ke taman memakai baju putih. Cukup sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.